Yeah, yo, the world back to my channel, the best channel ever. Gila, gue udah lama banget nggak buka video pakai omongan kayak gitu ya. Alright, so semoga kabarnya baik-baik saja. Sekarang kita buat konten lagi. Pinterest dulu ya. Sebenarnya gue mau buat konten tentang kripto, cuma ya kayaknya sih nanti aja deh ya. Tunggu koinnya pump dulu sih. Tapi kayaknya sih mungkin next video ya lah, mau pump mau enggak gue buat deh konten kripto gitu ya. Sekarang buat konten Pinterest ya. Alright, so gue hidupin rokok dulu ya kan, santai dulu. Oke, kita video kali ini. Oke, jadi kita bahas Pinterest ya. Ini gue liatin account yang baru gue buat ya. Jadi kan memang kemarin gue beberapa kesempatan yang lalu itu ngebuat video ngebahas tentang Pinterest juga, di mana gue ngebahas bahwa account Pinterest gue banyak yang kena banned gitu ya. Totalnya ada 15 account ya kena banned lah gitu ya. 15 atau 12 gitu lupa. Pokoknya kena banned massal gitu ya. Sehari banned 2, besoknya banned 1, besoknya banned 3 gitu. Gue bingung juga kenapa kok bisa gitu ya. Pokoknya memang Pinterest tuh bakal ngelakuin kayak apa ya, pembaruan gitu kan. Setiap ada pembaruan dari Pinterest itu kemungkinan juga banyak account yang kena banned gitu. Gue juga nggak tahu deh kenapa gitu ya. Nah terus jadi di sini account baru yang gue buat kemarin, ini bisa dilihat dari sini tanggalnya baru mulai masuk, baru gue buat dan muncul data trafficnya itu ini ya 1 November. Jadi memang baru dibuat tanggal 1 November kemarin dan sekarang baru tanggal 24, dan total sudah ada 19 juta tayangan, keterlibatan 836.000 ya. Total audience sekitar 5,92 juta gitu deh. Nah jadi memang di sini gue mau nunjukin bahwa sebenarnya Pinterest tuh gak ada matinya boy buat dijadiin sumber traffic gitu ya, mau sumber traffic kemanapun gitu. Dan ini udah gue buktiin bahwa mau gue kena banned 100 account pun ya gue gak akan capek main Pinterest, karena memang gampang aja ngebuat account Pinterest atau ngebuat membangun sebuah account Pinterest untuk menjadi sebuah sumber traffic gitu ya. Karena kan udah gue bilang berkali-kali bahwa kalau lo memang mau mencari uang dari ranah internet, mencari cuan dari ranah internet, mau itu website, mau itu CPA, mau itu video ya, musik segala macam, podcast bla bla bla, lo butuh traffic kan. Nah traffic itu bisa lo cari dari manapun gitu, dan salah satunya lo bisa nyari traffic dari sosial media gitu. Sosial media apa ya? Ini Pinterest gitu ya. CPA nyari di Instagram katanya, CPA nyari di Facebook, nyari di Flickr bla bla bla, ya Pinterest juga bisa, ya kenapa enggak gitu. Dan memang nggak sesulit IG ya. IG dikit-dikit kena banned, IG follow orang dikit kena banned ya, chat orang dikit kena banned, nge-like komen foto dikit kena banned, kena suspend account. Pinterest mah ya aman-aman aja boy ya, tapi memang beda sih ya, setiap sosial media pasti beda. Kayak misalkan di Pinterest kita nggak bisa naruh atau ngasih link aktif di chat DM gitu ya. Tapi kalau di Pinterest kan bisa tuh, kita ngirim linknya langsung bisa dituju gitu kan. Tapi kalau di Pinterest kan nggak bisa gitu. Tapi di Instagram kita nggak bisa naruh link hidup di gambar yang kita post. Tapi di Pinterest kita bisa menaruh atau meletakkan link hidup, link aktif yang bisa dituju di foto yang kita post di Pinterest kan gitu. Bedanya ada ya plus minusnya lah ya, ada kelebihan dan ada kekurangan di masing-masing sosial media. Tapi dari semua kelebihan dan kekurangan sebuah sosial media itu tinggal kitanya saja nih sebagai user dari sosial media tersebut, dari salah satu sosial media tersebut, gimana caranya kita mempergunakannya gitu kan. Mau lo gunain itu buat sosial media pribadi, sosial media mau lo cari buat nyari traffic, atau lo spam untuk dapetin traffic juga segala macam, itu tergantung dari lo cara makainya gimana. Oke, gue sebenarnya pengen nunjukin account gue yang lain, yang baru juga yang lain. Cuma gue mau nunjukin wawasan audiens masih di akun yang tadi ya. Di sini ini account memang gue arahin ke Indonesia. Gue belum sama sekali ngebuat account untuk luar negeri ya. Memang account luar negeri gue juga sudah banyak yang kena banned kemarin juga, termasuk dari 12 account gue yang kena banned tuh ada beberapa account yang gue arahkan ke luar negeri juga, atau gue arahkan ke Amerika Serikat, UK, itu kena banned juga. Dan yaudah habis gitu. Dan ini gue buat account baru dan gue arahkan Indonesia memang, dan memang banyak traffic yang dari Indonesia, Brazil, Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Thailand, bla bla bla. Kalkun ya nggak tahu kayak kalkun ini dari mana ya, Amerika Serikat ya, dan ya itulah pokoknya. Dan di sini hampir sama dengan traffic atau data yang sama seperti akun sebelum-sebelumnya, akun gue yang sebelum-sebelumnya sudah kena banned gitu ya. Kebanyakan trafficnya itu dari
apa namanya, jenis kelaminnya wanita gitu ya. Memang cocok banget kalau misalkan mau kita buat jadi account sosial media Pinterest ini, mau kita buat untuk promosi jualan gitu ya, produk kecantikan atau baju segala macam sih ya. Kayak misalkan gue bilang kan dari Shopee kita jual apa, terus kita promosiin gambarnya di account Pinterest seperti ini yang sudah jadi seperti ini, itu bisa aja gitu, mudah saja kan. Memang sudah terlihat bahwa ini umur atau orang-orang si traffic gue ini, umuran pengunjung account gue ini ada 18 sampai 24, 25 sampai 34, dan kebanyakan jenis kelaminnya wanita gitu kan. Ya kayaknya emang enak ya kalau dibuat untuk promosi, misalkan kita dagang kebutuhan kecantikan cewek gitu kan, atau baju segala macam gitu ya. Cuma memang gue tetap fokusnya dulu ya ke blog gue dulu lah boy ya. Gimana gue mau ke Shopee, account gue udah banyak kena bandit gitu kan, ini harus gue rawat dulu nih ya. Ke blog udah good baru bisa kemana-mana gitu kan. Coba kita buka account gue yang lain yang baru juga. Nah ini akun gue yang lainnya juga yang masih baru, dan kalau account ini tayangannya baru 1 juta ya, karena memang jarang gue post gambar di sini, dan cukup struggle juga untuk trafficnya ya. Dari 121 30 Oktober tuh ya, naik perlahan sampai akhirnya nyentuh ke angka 100.000 view, nyentuh angka sampai 300, dan sekarang tanggal 24 ada di 158.000 view. Dan ini penghitungan datanya belum selesai ya, karena kan tanggal 24 belum habis. Nah jadi ini sebagai contoh kecil saja, account yang nggak gua rawat bener-bener aja itu bisa jadi gitu loh. Apalagi account yang gua rawat bisa sampai 20 juta 30 juta tayangan gitu kan, dan traffic jelas luar biasa gitu ya. Ini gua mau liatin traffic dari blog coba ya, dari traffic dari blog dimana sempat drop karena banyak account Pinterest gue yang kena banned kemarin. Nah ini ya data traffic untuk blog gue, gila struggle banget ya, berjuang lagi untuk bangkit. Hari ini aja baru 626 view gitu ya, tapi AdSense-nya udah lumayan walaupun segini. Kebantu CPC karena traffic kita kan tadinya luas ya. Kan tadi gue tunjukin tuh di Pinterest bahwa memang akun Pinterest gue arahin ke Indonesia, tapi pengunjungnya selain dari Indonesia banyak, Brazil, Amerika, Thailand, Singapura, bla bla bla. Yang CPC-nya lumayan gitu ya. Amerika, Singapura tuh CPC-nya lumayan. Jadi walaupun trafficnya segini, penghasilan iklan AdSense untuk blog gue ya nggak kecil gitu. Apalagi kalau misalkan bisa sampai tembus 3K kayak kemarin zamanan akun Pinterest gue masih banyak gitu ya. Wah itu luar biasa banget hasil AdSense-nya gitu ya. Tapi itu balik lagi, konten apa yang lo suguhkan. Kan gue udah bilang, dan gue juga sudah nggak menyembunyikan bahwa gue di Pinterest tuh main nyepam boy. Konten gue di Pinterest sama konten blog tuh nggak sama gitu. Di Pinterest gue ngepost foto-foto filter foto cewek-cewek yang pakai filter Lightroom, Visco segala macam bla bla. Tapi pas dituju ke blog gue ngarahnya ke artikel asuransi, artikel aplikasi, keuangan bla bla gitu. Dimana bahwa artikel-artikel itu yang menghasilkan CPC atau cost per click yang besar untuk iklan AdSense-nya gitu. Dan untuk konten di Pinterest-nya ya bodo amat, gue nyepam. Toh juga memang itu adalah satu hal yang bakal ngebuat akun Pinterest gue kena banned, ya sudahlah, banned ya tinggal banned, buat lagi akun yang baru gitu kan. Toh juga ngebuat akun juga nggak dilarang mau berapa kali pun gitu ya. Jadi makanya gue nggak pernah sama sekali capek ya, walaupun sebenarnya misalkan akun Pinterest kita udah kena banned kan pasti capek tuh ya. Aduh boy kena banned, aduh boy ya, kalau capek-capek terus ya gimana boy, ya udahlah maju, udah melangkah lagi, coba lagi hal yang baru, atau terus jalani saja gitu. Walaupun sudah kena banned ya move on gitu, buat akun baru, selesai. Oke, gue mau nunjukin akun Pinterest gue yang gue arahkan ke luar negeri ya. Ini kan di Google Chrome ya. Dua akun tadi yang gue arahkan Indonesia di sini, dan ini kita pindah ke Microsoft Edge. Nah ini Microsoft Edge di mana gue punya akun Pinterest juga di sini, ada 3 di sini yang gue arahkan ke luar negeri semua. Dan memang bedanya ya, kalau misalkan akun Pinterest kita arahkan ke Indonesia dan luar negeri itu beda banget, susah nyari trafficnya. Beda kalau misalkan kita ngebuat akun Pinterest yang kita arahkan ke Indonesia, itu gampang nyari trafficnya. Tapi kalau kita ngebuat akun Pinterest yang kita arahkan ke luar negeri sana, mau itu US, UK, Kanada, bla bla bla, itu sulit nyari trafficnya ya. Dan lo bisa lihat struggle banget, dan baru beberapa hari ini baru mulai bangkit trafficnya. Nah jadi kuncinya untuk lo yang mau ngebuat account Pinterest yang mau apa ya, kalau nih ya triknya, kalau mau membuat akun Pinterest tuh
ramein dulu akun Pinterest lo, jangan mikirin traffic yang datang ke blog lo. Ramein dulu akun Pinterest lo, gedein dulu jumlah tayangan. Jumlah tayangan apa? Ini nih, nih kan, nih jumlah tayangan ini nih. Gedein dulu jumlah tayangan di akun Pinterest, baru nanti lo bakal mikirin ke keterlibatan sama total audiens dan audiens yang berinteraksi. Semua ini total audiens gak usah dilihat deh, keterlibatan sama audiens yang berinteraksi ini berkesinambungan dengan jumlah tayangan. Lo bayangin, maksud gue logikanya ya, lo logikakan bahwa tayangan tuh kan adalah pin lo direkomendasikan ke beranda-beranda Pinterest orang-orang gitu ya. Pin lo dilihat sama orang-orang nih, tayangan, wih pin ini, wih pin ini, wih pin ini bagus nih, pin ini bagus. Masa iya sih kalau misalkan pin itu bagus menurut orang yang melihat pin lo itu bagus, nggak diklik sama mereka, diklik nih sama mereka, terus mereka klik gambar lo, masuk ke blog lo, masuklah ke data audiens yang berinteraksi. Itu semua berkesinambungan dengan jumlah tayangan. Semakin banyak tayangan, berarti kan semakin banyak juga audiens yang berinteraksi. Nah jadi kuncinya adalah kalau lo mau ngebuat akun Pinterest, lo perbanyak dulu tayangan. Lo jangan pikirin traffic ke blog, udah pikirin dulu tayangan di akun Pinterest lo. Nah untuk menunjang meningkatnya data tayangan akun Pinterest lo itu, lo ngebuat akun Pinterest, lo arahkan ke Indonesia dulu, jangan keluar negeri. Lo arahkan ke Indonesia, terus lo publish post foto-foto cewek-cewek yang foto-foto yang kayak di Instagram bagus-bagus tuh, yang pakai filter-filter A, B, C, filter hitam putih atau filter-filter yang buat mukanya jadi merah-merah, itu gue nggak tahu apa namanya itu ya. Pokoknya yang ngebuat mukanya jadi cakep lah gitu ya, yang ngebuat jerawatnya jadi hilang. Nah itu lo publish. Pertama beberapa kali lo publish 5 sampai 50 sampai 100 pin, nggak usah lo kasih link, nggak apa-apa gitu. Terus selanjutnya lo publish lagi pin yang sama seperti itu, lo taruh link menuju ke arah blog lo. Baru deh nanti mulai kelihatan traffic datang ke blog lo. Cailah sama omongan gue. Lo nggak butuh waktu 1 sampai 5 bulan untuk ngebuat akun jadi. Ngebuat akun Pinterest cukup 1 bulan aja akun Pinterest lo jadi. Lo arahkan dulu ke Indonesia, terus lo publish foto-foto yang gue bilang tadi, foto-foto cewek-cewek cakep, foto-foto cewek yang pakai filter-filter yang ngebuat mukanya jadi cakep gitu ya. Yang bikin jerawatnya hilang. Pokoknya tuh udah lah, ikutin kata-kata gue, lo bakal ngebuat atau lo bakal dapetin atau ngejadiin sebuah akun Pinterest yang bagus, yang good untuk traffic kemanapun yang lo mau gitu. Mau lo arahin ke blog kek, terus nanti mau lo spam ke CPA kek, udah boy tinggal $40. Udah lah, segitu dulu videonya. Next kita bakal bahas lagi ya blog lah ya, dan juga pastinya gue mau ngebahas sih kripto ini ya. Gue pengen bahas Aurora sih. Udah lah, next video ya.